Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara di kota Cirebon, khususnya wilayah Kecamatan Kesambi, menjadi agenda dari Panwascam Kesambi untuk menyampaikan press release atas kegiatan serta evaluasi yang dilakukan oleh jajaran Panwascam Kesambi Kota Cirebon. Ketua Panwascam Kesambi, Sunarto SH.MH, menyampaikan beberapa capaian yang didapatkan oleh Panwascam Kesambi Kota Cirebon bertempat di kantor Panwascam Kesambi. Press release ini pun dilakukan. Diprediksi bahwa pada jam 14.00 tanggal 14 hari pemungutan suara akan terjadi banjir ataupun juga hujan lebat. Alhamdulillah saat itu bisa kita lihat sendiri tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Alhamdulillah aman terkendali. Cuma ada sedikit akibat kericuhan, tapi berupa yang disampaikan Mas Aditya, ada 2 TPS, itu TPS 2 ada Kesambi dan TPS 17 di Karya Mulia yang PSU, tapi sudah terselesaikan tanggal 24 dan tidak ada masalah. Alhamdulillah di wilayah kita tidak ada masalah. Jadi yang tidak diinginkan berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mungkin bahwa nanti mungkin kita sampai bulan Mei ini, mungkin April dan bulan depan aja sudah mulai ada tahapan pilkada sudah mulai, artinya mulai ini semua. Jadi mungkin sampai ke sana kita ininya. Ya, mungkin coba nanti kalau itu Bapak sudah dengan barang ya Pak. Ya, itu 235 ini apa yang biasa, artinya yang khususnya ada 4, 3 di lapas, 1 di rumah sakit. 14 Kesambi, nih Ibu Nopi sebagai ininya, karena saya melihat sendiri itu ada 10 suara yang hilang, 10 suara yang tidak sah, nyampur di situ. KPPS akhirnya sampai apa? Sampai kebingungannya, di mana bisa bilang? Iya Pak, kelupaan saya naruh yang tadi sudah sah itu kan saya bundal 10 itu tumpuk di situ. Nah, ketemu bisa semua akhirnya. Dia ada masalah. Alhamdulillah kita dengan saksi, artinya saksi partai, saya silakan apa yang Anda tidak puas, apa yang ada keberatan. Karena sesuai dengan PKPU 25 tahun 2023 tentang pemilihan umum, artinya tentang presiden dan wakil presiden serta sampai dengan DPRD, itu di pasal 66 silakan mengajukan keberatan. Di situ ada di pasal 66. Ada nggak Pak yang mengajukan keberatan saksi? Ada, betul itu diantaranya di TPS 15 Karya Mulia mengadukan karena selisih 1 di Nasdem, kalau nggak salah Nasdem. Di 1 minta dibongkar semua. Dipilih lagi apa? Umumnya kesalahan ada. Dipilih. Kalau untuk presiden belum ada. Rata-rata di DPRD Pak yang jadi permasalahan untuk di Kota Cirebon, khususnya DAP 5. Iya, DPRD berarti. Mau bisa bersilaturahmi, bermuajahah untuk kesekian kalinya di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kesambi gitu ya. Meskipun dalam situasi bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan kita semua senantiasa terjaga ibadah puasanya, tetapi kita semua bisa menjalankan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Dan saya juga kebetulan baru sampai beberapa saat yang lalu di Cirebon setelah 3 hari di Jakarta mengikuti Rakornas dan konsolidasi nasional terkait dengan pasca proses pemungutan dan perhitungan suara secara nasional. Dan Kota Cirebon sudah menyelesaikan rekap di tingkat provinsi pada hari Sabtu pekan yang lalu. Artinya kita sudah menuntaskan seluruh rangkaian dari mulai proses pemungutan perhitungan suara, rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kota,
sampai rekapitulasi suara di tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi pada batas kewenangan kami tingkat kota, kami sudah menaikkan seluruh tahapan rekapitulasi tadi sampai dengan tingkat Jawa Barat. Setelah itu nanti tingkat provinsi yang akan melakukan rekapitulasi di tingkat nasional yang dijadwalkan maksimal tanggal 20 Maret mendatang. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks pengawasan pemilu di Kota Cirebon, khususnya di Kecamatan Kesambi, tentu kami Bawaslu Kota Cirebon mengapresiasi atas kerja keras dan kerja ikhlas dari seluruh jajaran Panwascam Kesambi dan PKD seluruh Kecamatan Kesambi berikut dengan jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kesambi. Kenapa saya sebut kerja ikhlas? Karena kalau tidak dilandasi dengan niat keikhlasan untuk ikut dalam suksesnya pemilu 2024 kemarin, maka saya yakin tidak ada Pak Narto, Mas Rizky, dan Bu Eli serta kawan-kawan di sini. Nah, alhamdulillah secara keseluruhan berjalan dengan lancar, termasuk di Kesambi, walaupun, nah ini ada walaupun ada 2 TPS yang secara mekanisme peraturan perundang-undangan harus dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi PSU kemarin yang terjadi di 2 TPS di Kecamatan Kesambi itu bukan pertimbangan subjektif dari Panwascam Kesambi yang mengeluarkan rekomendasi atas asesmen atau pendampingan dari Bawaslu Kota Cirebon. Tetapi rekomendasi itu dikeluarkan atas dasar pengamalan atau implementasi dari peraturan. Karena memang di 2 TPS itu terjadi perkeliruan dalam konteks proses pemungutan suara di tanggal 14 Februari. Sehingga tidak ada solusi lain, Mas Ari, selain kita mengeluarkan rekomendasi PSU. Itu diatur oleh peraturan undangan, dan PSU bukan sesuatu yang akhir dari segalanya, bukan juga kiamat bagi pemilu. PSU itu hal biasa, Pak. Itu diatur baik itu dalam undang-undang maupun PKPU dan seterusnya. Sehingga ketika kami memutuskan untuk melakukan rekomendasi PSU, di Kesambi ada 2 TPS, di Kejaksaan ada 3 TPS, kami sampaikan kepada teman-teman Panwascam TKD termasuk ke jajaran sebelah bahwa PSU ini bukan sesuatu hukuman, bukan juga bentuk akhir dari segalanya, bukan. Justru PSU itu salah satu sarana untuk kita menjaga kemurnian dari esensi proses demokrasi kemarin. Kan kita bisa bayangkan, misalnya di dalam kotak suara itu ada sesuatu benda yang tidak semestinya masuk. Kemudian ada pemilih yang tidak semestinya mendapatkan kertas suara tertentu tapi mendapatkannya, kan itu harus kita perbaiki. Nah, sarana perbaikannya itu adalah bernama pemungutan suara ulang. Seperti halnya di Kejaksaan juga terjadi. Nah, memang ini juga menjadi salah satu bahan evaluasi, salah satu materi evaluasi kita, termasuk kemarin ketika Rakornas oleh Bawaslu RI. Kita perlu meningkatkan kemampuan jajaran pengawas TPS kita. Jadi jajaran paling bawah. Kalau teman-teman Panwascam itu sering kita ajak rakor, makanya terlalu kalau nggak paham misalnya gitu. Tetapi kan PTPS ini organik yang memang hanya dibentuk untuk kebutuhan 1 bulan. Bintangnya hanya 2-3 kali. Ini kan ada pemilu satu lagi yang bernama Pilkada Serentak. Kita ingin optimalisasi di seluruh perangkat ad hoc kita. Selain kecamatan, kelurahan juga sebagai pengawas TPS. Sehingga apa? Ketika terjadi perkeliruan atau kesalahan seperti kemarin, pengawas TPS kita bisa dengan cepat melakukan pencegahan. Nah, memang selama ini juga dari case yang terjadi, pengawas TPS kita sudah mengingatkan, hanya memang karena belum menguasainya secara regulasi maupun pelaksanaan teknis, sehingga tetap saja terjadi perkeliruan itu. Nah, begitupun dengan jajaran sebelah dan ini KPU. Kemarin kita juga menyampaikan dari beberapa daerah bahwa kita berharap ya, karena kan kita beda kamar. Kita berharap KPU juga memperbaiki
sistem rekrutmen sekaligus pembekalan terhadap KPPS. Alhamdulillah tahun ini pemilu ini tidak separah pemilu sebelumnya dalam konteks kesehatan KPPS. Yang 2019 banyak sekali yang mendahului kita gitu. Tapi pemilu ini relatif lebih baik gitu. Tapi memang kemampuan dan kapasitas ini yang perlu kita dorong bersama-sama untuk perbaikan ke depan, karena kita mungkin hari ini berasumsi pemilu kemarin ribet, rumit dan lain sebagainya. Asumsi kita pasti ke sana. Bahwa sebagai sebuah mekanisme iya, karena rumitnya dalam satu waktu menjalankan 5 jenis pemilihan. Tetapi dalam konteks potensi konflik di tingkat kabupaten kota, rasa-rasanya pilkada akan lebih memiliki tensi yang lebih tinggi dibanding pemilu. Karena kompetitornya semuanya orang sini, orang lokal lah kira-kira begitu. Sesama orang Cirebon, gap teritori, gap kewilayahan juga semakin pendek kan? Iya. Kita akan memilih 2 jenis pilihan, pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur wakil gubernur. Memang tidak serumit pemilu kemarin secara mekanisme, secara prosedur, tetapi secara tensi politik, kemudian kondisi masyarakat, kemudian suasana persaingan dan lain sebagainya, kompetisi dan lain sebagainya, itu yang saya kira perlu kita ad hoc untuk bisa bekerja lebih baik dibanding pemilu kemarin. Karena kita juga harus mengantisipasi misalnya daya pressure yang semakin tinggi. Kalau kemarin tuh Mas Arief pasti mencermati banyak wayang-wayang yang tidak keluar, yang belum keluar gitu, belum. Sekalipun rekapnya agak ramai, tapi kami juga berterima kasih karena rekan-rekan dari Panwascam Kesambi beserta jajaran PKD dan sekretariat sudah mengawal seluruh proses tahapan dari mulai proses pungut hitung suara ketika hari H sampai pasca hari H, dalam hal ini rekapitulasi tingkat kecamatan. Saya beberapa kali datang ke kecamatan dan menyaksikan betapa teman-teman Panwascam dan PKD memiliki komitmen yang tinggi untuk mengawal mandat dari masyarakat pemilih, yaitu proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah secara keseluruhan tidak ada kendala yang berarti di tingkat rekap kecamatan, termasuk terkait dengan logistik. Alhamdulillah semua bisa tertangani, tidak ada hal-hal yang sifatnya krusial yang mengakibatkan terjadinya gangguan di TPS maupun ketika rekap di kecamatan. Saya kira ini sebuah capaian yang sangat baik, sehingga kami juga sangat mengapresiasi tentunya, dan hal-hal lain pasca proses pungut hitung suara kami juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan jajaran seluruh Panwascam Kota Cirebon. Dari Kota Cirebon, tim liputan melaporkan.